Halo dokter, dari 12 saraf kranial, kita bahas dua yang super penting buat fungsi hidung dan leher yuk, yaitu nervus cranialis 1 alias olfactorius dan nervus cranialis 11 alias accessorius. Oke dok, kita mulai dari nervus olfactorius yang tugasnya ngatur fungsi penghidu. Ini penting banget buat deteksi gangguan bau, misalnya akibat trauma tumpul pada kepala, terutama yang mengenai cribriform plate pada tulang ethmoid atau infeksi. Caranya gampang, tapi harus teliti ya. Pertama, pastikan dulu alatnya udah siap. Kita butuh sumber aroma yang familiar, kayak lemon, kopi, atau vanili. Jangan pakai yang baunya menyengat kayak amonia ya, soalnya itu bisa nyakitin hidung pasien. Siapkan juga objek tanpa aroma buat kontrol. Minta pasien tutup mata biar fokus ke bau, bukan visual. Terus pegang sumber aroma, misalnya lemon, sekitar 30 cm dari hidung pasien. Terus kita tanya, Bapak atau Ibu ngerasa bau apa enggak? Kalau pasien bisa nyium bau, meskipun nggak tahu itu bau apa, berarti fungsi penghidunya intak. Ulangi pemeriksaan di lubang hidung sebelahnya. Bandingin hasilnya, apakah kedua sisi sama-sama oke atau ada perbedaan? Kalau pasien nggak bisa nyium apa-apa, bisa jadi tanda gangguan nervus olfactorius, misalnya karena trauma atau infeksi sinus. Jangan lupa untuk catat hasilnya ya dok. Sebelum kita lanjut bahas pemeriksaan lainnya, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, e-course kita sekarang ber-SKP Kemenkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Lanjut, kita cek nervus accessorius yang ngatur otot sternocleidomastoideus dan trapezius. Ini penting buat gerakan kepala dan bahu. Kalau ada kelainan, pasien bisa kelihatan gerakan kepala atau bahunya tuh tampak melambat atau ototnya mengecil. Yuk kita coba. Mulai dengan inspeksi. Cek apakah ada tanda wasting atau atrofi di otot sternocleidomastoideus atau trapeziusnya. Perhatiin simetrisitas otot di kedua sisi. Minta pasien angkat bahu melawan tahanan. Tekan bahu pasien ke bawah pakai tangan kita, lalu suruh pasien angkat bahu sekuat mungkin. Normalnya, kekuatan bahu kanan dan kiri harusnya seimbang. Kalau salah satu sisi lelet atau lemah, catat ya, bisa jadi ada tanda lesi nervus accessorius. Uji otot sternocleidomastoideus dengan minta pasien putar kepala ke kiri dan kanan melawan tahanan tangan kita. Letakkan tangan di pipi pasien, lalu suruh pasien dorong kepala ke arah tangan kita. Normalnya, pasien bisa melawan tahanan dengan kuat dan simetris di kedua sisi. Kalau ada deviasi atau kelemahan, bisa nunjukin masalah di nervus accessorius, misalnya akibat trauma atau lesi di batang otak. Sebelum mulai, jangan lupa anamnesis dulu ya. Tanyakan, apakah pasien punya keluhan seperti susah nyium bau, gerakan kepala atau bahunya tampak melambat, atau nyeri leher. Inspeksi juga selama ngobrol. Misalnya, apakah pasien kelihatan susah angkat bahu, atau ada asimetrisitas wajah yang bisa nyambung ke saraf lain. Oh iya dok, kalau pasien yang nggak sadar, pemeriksaan nervus olfactorius nggak bisa dilakukan. Tapi nervus accessorius masih bisa dicek lewat inspeksi otot atau respon pasif. Pastikan alat-alat yang mau dipakai itu udah steril dan jelasin ke pasien kalau pemeriksaan ini mungkin agak lama atau sedikit nggak nyaman. Sip dok, itu tadi cara jitu periksa nervus cranialis 1 dan 11 alias olfactorius dan accessorius. Simple, tapi bikin kita makin yakin deteksi gangguan hidung dan leher pasien. Jangan lupa dokumentasikan hasil pemeriksaan dengan rapi dan kombinasikan dengan pemeriksaan neurologis lain ya. Kalau ada indikasi, bisa lanjut ke CT scan atau MRI sesuai dengan kecurigaan patologinya ya. Pelajari juga bagaimana pemeriksaan 10 nervus cranialis lainnya lewat video Alomedica yang lainnya di sini ya dok. Like video ini dan share ke teman-teman dokter biar makin banyak yang up to date. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya.
Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedika.